Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Timnas Indonesia baru saja menelan hasil mengecewakan dalam laga melawan Bahrain. Walau 3 poin skuad Garuda serasa dirampok di laga itu, armada Sintayong bertekad bangkit. Timnas Indonesia yang kini bersiap menantang Tiongkok memilih pantang menyerah karena kans lolos ke Piala Dunia langsung dari putaran ketiga masih sangat terbuka. Laga melawan Tiongkok jelas jadi penentuan, di mana apabila skuad Garuda berhasil menang, asa melaju langsung ke Piala Dunia terbuka lebar. Hasil seri melawan Bahrain yang sejatinya sama sekali tidak diharapkan pun tidak menyurutkan langkah JICS memperebutkan tiket ke Amerika Serikat 2026. Lantas, seperti apa hitung-hitungan Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Sebelum menyaksikan videonya, pastikan selalu Football Lovers sudah subscribe channel Starting Eleven Moment dan nyalakan notifikasinya, supaya tidak ketinggalan update-update menarik seputar dunia sepak bola setiap harinya. Masyarakat Indonesia begitu antusias setelah mengetahui kalau Timnas Indonesia berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Optimisme itu sedikit memudar ketika mengetahui bahwa Indonesia dijegal berbagai rintangan sulit, bahkan sejak undian putaran ketiga. Entah bagaimana ceritanya, pasukan Garuda tergabung ke dalam grup yang begitu sulit. Grup C bisa dibilang adalah grup nerakanya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Grup ini beranggotakan negara-negara yang sudah langganan Piala Dunia. Sementara anggota lainnya adalah negara-negara yang secara peringkat berada jauh di atas Indonesia. Jepang menjadi nama paling menakutkan, mengingat negara yang satu ini adalah negara dengan peringkat FIFA terbaik di Asia. Tak hanya itu, Samurai Biru juga sudah malang melintang di ajang Piala Dunia. Selain Jepang, Australia dan Arab Saudi menjadi dua negara lain di grup C yang sama-sama sudah hatam pengalaman main di Piala Dunia. Tiongkok dan Bahrain adalah dua anggota lain di grup C. Walaupun nama dua negara ini tidak sebegini Jepang, Australia ataupun Arab Saudi, keduanya tetap tidak bisa dianggap sebelah mata. Secara peringkat, Tiongkok dan Bahrain punya peringkat FIFA yang jauh di atas Timnas Garuda, yakni berada di peringkat 100 besar dunia. Melihat undian grup C, Timnas Indonesia seolah-olah mendapat ujian yang begitu berat bahkan sejak awal. Walau berstatus sebagai debutan, Indonesia langsung mendapat lawan yang notabene adalah para raksasa di kawasan Asia. Namun siapa sangka, Indonesia yang punya ranking FIFA terendah di grup C tetap bisa optimis menatap lawan-lawannya. Ketika Indonesia menjadi negara debutan di putaran ketiga sekaligus negara dengan peringkat FIFA paling rendah, tidak ada yang menganggap serius pasukan Sintayong. Di dua laga awal, banyak media memprediksi kalau Indonesia bakal terbantai. Arab Saudi yang jadi lawan pertama diprediksi bakal menang 4-0. Sementara Australia yang menjadi lawan berikutnya disebut bakal menang 3 gol tanpa balas. Namun, JICS dan kawan-kawan sepertinya tidak terlalu peduli dengan prediksi sejumlah media di luaran sana. Hasilnya, Indonesia mencatatkan hasil yang terbilang memuaskan. Lawatan ke Arab Saudi berkesudahan dengan hasil seri 1-1. Sementara itu, laga melawan Australia tuntas dengan skor imbang kacamata. Pada momen pertandingan ketiga melawan Bahrain, status Indonesia lagi-lagi tidak diunggulkan. Pasukan Delmons Warriors yang punya peringkat FIFA jauh di atas Indonesia diprediksi bakal memperoleh kemenangan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Indonesia sepertinya bisa menang di markas Bahrain andai kata hasil akhir tidak dirampok wasit kala itu. Witan Sulaiman CS sejatinya berhasil mematahkan semua prediksi di laga melawan Bahrain. 2 gol dari Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk sejatinya sudah cukup membuat Indonesia memimpin 1-2 selama 90 menit plus tambahan 6 menit.
Sayangnya, wasit meneruskan laga sampai 99 menit hingga Bahrain pada akhirnya cetak gol penyeimbang tepat di menit tersebut. Terlepas dari semua kontroversi di laga kontra Bahrain, garis besarnya Indonesia berhasil mematahkan semua anggapan remeh di putaran ketiga ini. Indonesia kini duduk di peringkat kelima klasemen dengan raihan 3 poin. Kans lolos sesuai target yakni 4 besar memang sedikit menipis, tetapi harapan main di Piala Dunia masih sangat terbuka. PSSI sejatinya sudah menetapkan target untuk finish di posisi 4 besar pada fase putaran ketiga ini. Hasil seri melawan Bahrain adalah sesuatu yang sama sekali tidak diprediksi. Pasalnya, PSSI sejatinya menargetkan kemenangan melawan skuad berjuluk Dilmun's Warriors itu. Sekarang laga melawan Tiongkok bakal jadi penentuan yang sesungguhnya. Setelah seri di Rifa, yang perlu dilakukan JICS adalah meraih kemenangan di Qingdao. Kemenangan ini tentu saja berguna untuk menjaga asa Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026. Toh sampai saat ini Indonesia menjadi satu-satunya negara yang belum tersentuh kekalahan di grup C selain Jepang yang sementara bertengger nyaman di puncak klasemen. Melihat ranking FIFA, Tiongkok yang menempati peringkat 91 memang berada jauh di atas Indonesia. Namun, skuad negeri tirai bambu sedang tidak dalam performa terbaiknya sejauh ini. Skuad arahan Branko Ivankovic selalu menelan kekalahan di 3 laga yang sudah dimainkan. Catatan ini membuat mereka terpuruk di dasar klasemen. Indonesia bisa memanfaatkan momentum melempemnya Tiongkok untuk mendulang 3 poin di Qingdao. Tambahan 3 poin berpotensi membuat pasukan Garuda naik ke urutan 4 atau bahkan urutan 3 klasemen sementara. Pasalnya, di saat yang sama, rival terdekat Indonesia Bahrain akan menantang Arab Saudi yang notabene lebih kuat dibanding Tiongkok. Target yang dipasang PSSI untuk finish di urutan 4 besar adalah sesuatu yang realistis. Itu artinya, alih-alih mengincar tiket langsung menuju Piala Dunia 2026 lewat jalur 2 besar, PSSI ingin Indonesia melalui jalan yang lebih panjang namun lebih mudah. Jika finish 4 besar, maka Indonesia harus melalui fase putaran keempat terlebih dahulu. Di putaran ketiga sendiri, masing-masing negara akan bermain 10 kali melawan 5 lawan yang merupakan anggota grup masing-masing. Dalam hal ini, Indonesia menghadapi Arab Saudi, Jepang, Australia, Bahrain, dan Tiongkok. Sampai narasi ini dibuat, baru ada 3 laga yang dimainkan. Itu artinya semua kemungkinan masih bisa terjadi. Secara matematis, kemungkinan Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia 2026 lewat jalur juara grup atau runner-up grup sejatinya masih terbuka lebar. Namun, timnas Indonesia harus bisa meraih hasil maksimal di 7 laga tersisa. Kemenangan melawan Tiongkok memungkinkan Indonesia naik ke urutan kedua dengan syarat Australia kalah dari Jepang dan Arab Saudi seri melawan Bahrain. Skenario terbaik yang bisa diperjuangkan Indonesia adalah mendapat 19 poin dari total 7 laga tersisa. Itu artinya Indonesia harus bisa menahan imbang Jepang di kandang, menang 2 kali lawan Tiongkok, serta menyapu bersih 2 laga kandang melawan Bahrain dan Arab Saudi. Sementara itu, jika skenario yang terjadi adalah finish 4 besar sesuai target, maka Indonesia harus melalui jalan lebih panjang. Jika skenario ini terjadi, Indonesia masih harus melalui putaran keempat. Putaran keempat sendiri akan mengundi nasib 6 negara yang dibagi menjadi 2 grup, di mana juara grup akan langsung mendapat tiket ke Piala Dunia. Dari fase 4, jika skenario yang terjadi adalah Indonesia finish sebagai runner-up, maka masih ada 1 fase lagi yang harus dilalui, yaitu fase playoff atau putaran kelima. Di fase ini, 2 negara runner-up masing-masing grup di putaran keempat akan dipertemukan untuk 1 tiket tersisa. Pemenangnya akan otomatis mendapat tiket menuju Piala Dunia. Di atas kertas, kans Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia lewat jalur juara grup atau runner-up di putaran ketiga masih sangat terbuka. Namun, kalaupun Indonesia finish di luar 2 besar, masih ada kesempatan lewat putaran keempat dan putaran kelima. Seperti kata pepatah, banyak jalan menuju Roma. Buat Indonesia, banyak jalan menuju Piala Dunia. Itulah dia hitung-hitungan Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat mendatang. Melihat 7 laga tersisa dan performa timnas di 3 laga pembuka, bagaimana menurut Football Lovers?
Optimiskah kalian melihat Indonesia berlaga di Piala Dunia 2 tahun mendatang? Komen di bawah ya.